Halo, assalamualaikum sahabat Bimbela. Ketemu lagi di channel kami, Bimbela Channel. Kalau sahabat Bimbela ingin mendapatkan update-update seputar dunia pendidikan, baik untuk guru, siswa maupun operator, bisa klik subscribe, like, dan jangan lupa loncengnya dibunyikan agar selalu mendapatkan update berita-berita terbaru dari kami. Baik, langsung kita mulai. Untuk video kali ini kita masih membahas tentang latihan-latihan soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Kita mulai sahabat Bimbela. Yang pertama, setiap hari Anda masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang Anda lakukan setelah tiba di kantor adalah A. Membaca koran dulu, B. Santai di luar kantor menikmati udara pagi, C. Mengobrol dengan rekan sejawat, D. Membuat rencana kerja, dan E. Menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin. Baik, untuk jawaban yang pertama ini yang paling sempurna adalah option D, yaitu membuat rencana kerja. Saya kira ini jelas, ini levelnya masih level yang mudah, karena yang D ini adalah membuat planning atau rencana kerja, yang merupakan salah satu indikator integritas dari seorang ASN. Kita masuk ke soal yang kedua. Seluruh pekerjaan telah selesai Anda kerjakan, namun jam kerja hari ini masih tersisa 2 jam lebih. Apa yang Anda lakukan? A. Mumpung masih di kantor dan ada fasilitas internet, Anda mempergunakannya untuk mengakses jaring sosial Facebook. B. Setelah lelah bekerja hari ini, Anda rasa tak ada salahnya Anda mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekadar mengisi waktu. C. Anda lebih suka membaca tabloid infotainment. D. Anda pergunakan untuk chatting dengan kawan lama. Atau E. Anda pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Baik sahabat Bimbela, untuk soal yang kedua ini nilai atau option dengan nilai tertinggi yaitu E. Anda pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri, karena tujuan dari soal ini adalah untuk mengukur sejauh mana semangat Anda untuk terus belajar dan mengembangkan diri, yang mana ini harus dipunyai atau sikap ini harus dipunyai oleh ASN. Kita masuk ke soal berikutnya. Anda adalah seorang pegawai bidang kesehatan. Seseorang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu. Namun, orang tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Anda memberikan obat tersebut kepadanya karena tak ada yang tahu. B. Anda ragu-ragu keputusan apa yang Anda ambil. C. Anda berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Anda menolaknya dengan mantap. Atau E. Anda menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Jawaban yang tepat untuk soal yang ketiga ini adalah D, yaitu Anda menolaknya dengan mantap. Di sini adalah ketegasan. Jadi kata kuncinya di sini adalah ketegasan, yang mana ketegasan ini adalah termasuk indikator dari integritas diri seorang. Karena jelas ini terjadi tindak penyuapan. Karena itu harus dihindari. Kita lanjut soal berikutnya. Salah seorang teman karib Anda melakukan kecurangan absensi. Sikap Anda? Baik, untuk jawaban yang dengan option tertinggi yaitu ada pada poin C, mengingatkan dan menegur. Karena ini sudah bersifat curang dalam hal absensi. Untuk soal ini tujuannya adalah untuk mengetahui kejujuran teman-teman ketika melihat adanya kecurangan yang terjadi di sekitar atau lingkungan teman-teman bekerja nantinya. Baik, lanjut soal berikutnya.
Seseorang oknum staf personalia menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi pegawai di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap Anda adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. D. Menolaknya karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki Anda sebagai pegawai nanti tetap halal. Atau E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Baik, untuk soal ini option D menjadi option dengan nilai tertinggi karena tujuan dari soal ini adalah mengetahui sejauh mana integritas dari teman-teman ketika dihadapkan dengan situasi di mana teman-teman dapat memilih antara berbuat curang atau jujur untuk mencapai tujuan teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika di kantor, Anda tiba-tiba ingin mencetak 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Maka A. Anda langsung saja mencetak di kantor. B. Anda mencetak di kantor namun dengan memakai kertas Anda sendiri. C. Anda mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai. Atau D. Anda mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. Dan E. Anda mencetak di kantor pada saat printer tidak dipakai. Untuk soal seperti ini, tujuannya yaitu mengetahui sejauh mana teman-teman ini profesional dalam menggunakan fasilitas kantor. Jadi option yang nilainya paling tinggi yaitu ada pada poin D. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan pribadi dan mana yang kebutuhan umum atau kebutuhan di kantor kita. Jangan memperadukan antara keperluan atau kepentingan pribadi dengan kepentingan kantor, meskipun dilihat dari hal yang kecil seperti printer dan lain sebagainya. Lanjut ke soal berikutnya. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang penting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena itu merupakan dorongan mencapai tujuan tim. Atau E. Sangat penting walaupun tujuan tercapai lebih lama tetapi kedekatan individu harus ada. Baik, untuk soal ini yaitu tujuannya itu mengetahui pemahaman teman-teman atas pentingnya kontribusi sebuah tim atau rekan kerja teman-teman dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi option yang paling tinggi yaitu D. Karena kekompakan tim ini cukup penting untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Baik, soal berikutnya. Sebagai seorang pemimpin, apakah mengomunikasikan perasaan itu penting? A. Tidak perlu, pemimpin dilihat dari kinerjanya. B. Tidak perlu, pemimpin bertanggung jawab akan progres kinerja bukan tentang permasalahan pribadi. C. Terkadang perlu jika dalam kondisi yang memang dibutuhkan. D. Perlu karena bisa jadi hal tersebut menghambat. E. Sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antar personel sangat dibutuhkan. Baik, tujuan dari soal ini yaitu mengetahui seberapa teman-teman paham atas pentingnya lingkungan kerja teman-teman yang kondusif, karena lingkungan yang kondusif ini dapat meningkatkan produktivitas. Jadi kata kuncinya di sini adalah lingkungan yang konduktif dapat meningkatkan produktivitas. Jadi option yang paling banyak nilainya yaitu option E. Sangat perlu karena perasaan akan mengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antar personel sangat dibutuhkan.